مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين. Bertemu lagi dengan Ustazah yang akan bersamai kalian dalam pembelajaran tahsin tilawah. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang hukum nun mati dan tanwin. Sudah siap semuanya? Baik. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang makharijul huruf. Ustazah berharap semua bisa dicatat dan semua bisa dipahami. Untuk keberkahan pertemuan ini, kita buka dan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita berdoa meminta kepada Allah untuk diberikan kepahaman tentang Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ya, baik solih dan solihah semuanya, kita akan memulai pembelajaran tahsin tilawah di hari ini adalah tentang hukum nun mati dan tanwin. Sebagaimana kita ketahui, hukum nun mati dan tanwin itu ada 4. Ya. Yang pertama adalah idgham. Yang kedua adalah idgham. Yang ketiga iqlab, dan yang keempat adalah ikhfa. Kemudian yang kedua adalah idgham. Ya, idgham tadi dibagi dua, ada idgham bi gunnah, artinya harus disertai dengan gunnah, dan ada idgham bila gunnah, idgham yang tidak disertai dengan gunnah. Nanti kita perhatikan satu-satu. Idgham secara bahasa artinya memasukkan, gitu ya, memasukkan bunyi nun mati atau tanwin, bunyi nun mati atau tanwin ke huruf di depannya, begitu ya, ke huruf di depannya. Baik, kita satu-satu ya. Jadi secara bahasa arti idgham adalah memasukkan bunyi nun mati atau tanwin. Contoh misalkan secara penulisannya adalah, kita lihat contoh saja ya dulu. Nah, secara penulisannya adalah faman ya'man, ya. Jadi nun mati menghadapi iya, yaitu adalah huruf idgham ya. Jadi sekalipun secara penulisannya begini, tetapi ketika dibaca langsung dimasukkan bunyi nun mati ke huruf di depannya. Famayyaman, gitu ya. Jadi nun matinya seolah-olah hilang karena harus dimasukkan ke bunyi, ke huruf di depannya, ya. Untuk idgham itu seperti itu penjelasannya. Dan tadi bahwa idgham itu dibagi dua. Jadi ada yang harus digunakan, ada yang harus bunyinya ke rongga hidung, gitu ya. Ada yang tidak boleh digunakan. Nah, yang pertama kita bahas tentang idgham bi gunnah, ya. Idgham bi gunnah itu adalah idgham yang disertai dengan gunnah, gitu ya. Ada idgham yang disertai gunnah, dan idgham ini dinamakan juga dengan idgham nakis. Kita sebut aja idgham bi gunnah, gitu ya. Seperti itu. Kemudian hurufnya apa saja idgham bi gunnah itu? Ada 4, ya. Huruf idgham bi gunnah yang harus digunakan itu ada 4. Iya, nun, mim, waw, ya. Iya, nun, mim, waw, ya. Jadi ketika ada nun mati atau tanwin, gitu, kemudian menghadapi salah satu huruf yang 4 ini, maka pembacaannya harus diidghamkan dan disertai dengan gunnah, ya. Oke. Sudah ketangkap tentang idgham bi gunnah? Ustazah ulangi. Idgham bi gunnah adalah apabila nun mati atau tanwin itu apa?
fathah 2, kasroh 2, dan domah 2. Menghadapi salah satu huruf yang 4, yaitu ya, nun, mim, waw, dikumpulkan boleh untuk memudahkan hafalan. Yanmu, gitu ya, dibaca yanmu, ya, untuk memudahkan menghafalnya. Iya, nun, mim, waw. Jadi ketika menghadapi salah satu huruf yang 4 ini, maka hukumnya adalah idgham dan disertai dengan gunnah. Jadi idgham bi gunnah, ya. Selanjutnya adalah idgham yang kedua adalah idgham bila gunnah, ya. Jadi bi dengan la, tidak disertai dengan gunnah maksudnya, ya. Idgham bila gunnah adalah idgham yang tidak disertai dengan gunnah, tidak boleh ditahan pengucapannya, ya. Dan catatan untuk idgham ini, untuk huruf idgham ada 2 idgham bila gunnah adalah ro dan lam, ya, atau lam dan ro boleh, ya, lari, boleh untuk memudahkan hafalan idgham bila gunnah. Apa sih hurufnya? Lari, ya, lam dan ro, gitu ya, 2. Ya, insyaallah idgham ada 2, bi gunnah dan bila gunnah. Nah, Ustazah kasih catatan di idgham, pembahasan tentang idgham. Di idgham ini jadi huruf idgham ini harus terjadi di dalam 2 kalimat atau 2 kata. Saya kasih contoh, ya. Perhatikan idgham, semuanya ada di dalam 2 kata. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ya. Ada di dalam 2 kata. Kalau secara hukum idgham itu, ya, hukumnya adalah idgham tapi adanya di 1 kata, maka itu tidak boleh dibaca dimasukkan atau diidghamkan, ya. Nih, di dalam Al-Qur'an ada 4 kata yang kalau secara teori dia harusnya idgham, ya, tapi karena adanya di dalam 1 kata, ya, nih ada 4 di dalam Al-Qur'an, maka dia tidak boleh dibaca diidghamkan, bahkan itu harus dibacanya izhar, namanya izhar mutlak, ya, namanya izhar mutlak. Kita apa? Izhar mutlak. Jadi harus dibaca izhar yang 4 kata ini, sekalipun secara teori idgham. Nah, hurufnya tinggal diingat-ingat saja, gitu ya. Di dalam Al-Qur'an hanya ada 4. Yang pertama adalah sin wa nun. Oke, silakan dibaca sin wa nun. Kemudian yang kedua qin wa nun. Apa? Silakan qin wa nun. Oke, yang ketiga adalah ad-dunya. Dan yang keempat adalah bunyanun, ya. Jadi 4 huruf ini sekalipun secara teori adalah idgham, kita buktikan betul tidak secara teori idgham. Nun mati menghadapi waw. Waw tadi huruf apa? Idgham bi gunnah. Harusnya kalau mengikuti teori jadi siwanun, gitu ya. Nah, ini adalah pengecualian di dalam Al-Qur'an. Itulah keistimewaan dari Al-Qur'an, gitu ya. Salah satu keistimewaan dari Al-Qur'an. Yang kedua, kita buktikan betul tidak secara teori adalah idgham. Nun mati menghadapi waw. Kiwanun, harusnya dibacanya begitu. Tetapi ingat, idgham yang ada di dalam 1 kata, ini kata sinwan 1 kata, qinwan 1 kata, ad-dunya 1 kata, bunyanun 1 kata, maka itu tidak boleh dibaca idgham, ya, tetapi dibaca apa? Izhar. Namanya apa? Izhar mutlak. Harus dibaca izhar untuk kata-kata yang 4 ini, ya. Selain itu tadi apabila ada di dalam 2 kalimat atau 2 kata, maka itu harus diidghamkan, dan idghamnya sesuai dengan tadi hurufnya, apakah idgham bi gunnah atau idgham bila gunnah. Oke. Ya, kemudian kita perhatikan contohnya dan harus betul cara bacanya.
ya. Ini adalah contoh idgham bigunnah. Tadi idgham bigunnah itu apa? Idgham yang harus disertai dengan gunnah. Gunnah itu gimana? Gunnah. Nah gitu ya. Kita ambil kadar panjangnya adalah segitu. Nutup, kemudian buka, ya, bacanya seperti itu. Oke, apabila tanwin menghadapi ya, huruf idgham bigunnah, bacanya adalah fi'atu yansuruna. Jadi kita perhatikan ini, ya, huruf idgham nih. Fi'atu yansuruna, gitu ya. Itu tanwin. Kemudian nun sukun. Famay ya'mal, ya, segitu. Silakan diikuti. Famay ya'mal. Oke. Kemudian tanwin menghadapi waw. Sirajau wahaja, gitu ya. Sirajau wahaja. Oke. Kemudian nun mati. Wali. Oke, ikuti silakan. Wali, ya, begitu. Kemudian ketika tanwin menghadapi mim juga sama. Siratim mustaqim, ya, ditahan dulu. Untuk yang ini sabar, harus ditahan dulu dan harus istiqomah ketika membaca. Idgham bigunnah harus digunakan, ya, begitu. Kemudian nun mati menghadapi mim. Mimma, gitu ya. Kemudian malikan nuqatil. Oke, kita lanjutkan. Innaqul, gitu ya. Oke, itu idgham bigunnah, harus digunakan melalui rongga hidung, gitu ya. Jadi ini Ustazah kasih tahu harus keluar dari rongga hidung itu adalah kemarin kita buktikan apakah betul ketika hidung kita tutup maka tidak akan keluar suaranya. Jadi famay, ya, itu yang betul. Kalau masih ketika ditutup masih keluar famay ya'mal, itu belum keluar dari rongga hidung, gitu ya. Kita lanjutkan ke idgham bila gunnah. Idgham tidak dengan gunnah, jadi ini tidak harus digunakan, tapi diidghamkan, dimasukkan bunyi tanwin dan nun matinya ke huruf di depannya. Kita ambil contoh yang ini. Jadi hurufnya ada dua, ya, lam dan ro. Oke, kita bacakan contohnya dan silakan diikuti. Adadalliudillu, perhatikan ya. Ini mah ikhfa harus digunakan. Adadalliudillu, dadalli, jadi cuma tasydid aja, gitu ya. Jadi penekanannya hanya tasydid aja, tapi tidak disertai dengan gunnah. Allau, jadi bukan allau, tidak boleh ditahan, ya. Allau. Kemudian yang tanwin menghadapi ro. Basyarar rasula, jadi langsung, ya, hanya penekanan sedikit saja. Basyarar rasula, jadi tidak boleh ditahan. Basyarar rasula, nggak boleh ditahan, ya, untuk lam dan ro ketika ada tanwin atau nun mati, ya. Mirrabbik, jadi tidak boleh mirrabbik, tapi mirrabbik langsung, ya. Itu untuk contoh idgham bila gunnah. Baik, Ustazah akan talakikan, contohkan, ya, surat Al-Imran ayat 23 sampai 25. Silakan kalian perhatikan baik-baik, fokus, karena kita akan membaca Al-Quran, ya.
Sebelum itu, sebelum Ustazah bacakan seluruhnya, Ustazah akan berikan catatan-catatan untuk kalian agar kemudian kalian bisa membaca dengan benar dan tidak terjadi kesalahan-kesalahan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Alam taro ilal ladina utu, ya. Ini dibaca dua harokat, ya. Kalian perhatikan ada tanda mad, yaitu waw, ya. Jadi utu, ya. Satu ayunan, utu, gitu ya. Kemudian nasi sama, ya. Karena Ustazah perhatikan ketika kalian mengumpulkan VM-nya masih ada yang tertukar dari panjang pendeknya. Jadi ketika ada tanda mad tidak dibaca panjang, tetapi ketika ada tanda mad dibaca pendek. Nah, Ustazah harap semua tidak terjadi lagi, gitu ya. Utu nasibam. Nah, ini ya, tanwin menghadapi mim. Itu adalah huruf apa? Mim itu idgham bigunnah yang kita bahas tadi, ya. Jadi idgham bigunnah, idgham dimasukkan bunyi tanwinnya ke mim dan disertai dengan gunnah. Ada panjang segitu, ya. Jadi nasibam, gitu ya. Minal kitabi yud'auna ila yud'au, ya. Au. Jadi bacanya bukan ke o tapi ke u, ya. Auna ila kitabillahi. Nah, di sini, ya, Ustazah ingin beri penekanan ketika ada lafaz Allah. Sekali lagi, ketika ada lafaz Allah kemudian sebelumnya itu ada huruf berharokat kasroh, maka bacanya ditipiskan lafaz Allahnya. Bacanya adalah billah, bukan billah, ya. Karena Ustazah melihat masih ada yang baca begitu. Jadi perhatikan, ini billahi, bukan billahi, tapi billahi, ya. Ingat, kita billahi liyahkuma bainahu, tsumma mim bertasydid kata Ustazah harus digunakan tan. Tsumma, ya, segitu. Ya tawalla fariqum. Nah, ini sama, ya. Tanwin menghadapi mim. Hukumnya apa? Idgham bi gunnah, ya. Idgham yang harus disertai dengan gunnah, gitu ya. Fariqum min. Nah, gitu ya. Hum wa hum mu'ridun. Dzalika bi anna, nun bertasydid juga tahan sama bi annahu, gitu ya. Qalu la tamassana an-naru illa, ada tanda bendera, kita baca 4 harokat. Ayyamam sama, tanwin menghadapi mim sama kayak tadi, ya, diidghamkan dan digunakan. Ayyamam ma'dudat, gitu ya. Nah, ini ketika kita berhenti di sini jadi dudat, ya. Taknya ada suara angin keluar. Ma'dudat, ya, gitu. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun, ya. Fa kaifa idza, awas ada alif, maka harus pas baca satu ayunan. Idza jama'na sama, ada alif kecil juga sama, itu tanda mad, jadi harus dibaca panjang, ya. Jama'nahu liyaumil. Nah, ini, ya, tanwin menghadapi lam. Ini bagian dari yang kita bahas tadi, ya. Nun mati dan tanwin menghadapi ini tanwin menghadapi lam, maka harus diidghamkan karena lam adalah huruf idgham. Tapi idghamnya adalah idgham bila gunnah, ya. Tidak disertai dengan gunnah. Jadi hanya dimasukkan saja bunyi apanya? Bunyi tanwinnya, ya. Liyaumil la raiba. Jadi nggak usah begini. Liyaumil la, enggak begitu, ya. Kalau untuk lam dan untuk ro, ya, jadi hanya dimasukkan saja bunyi tanwinnya ke huruf lamnya, ya. Liyaumil la raiba fihi wa wufiyat, ya, segitu cukup. Wa wufiyat kullu nafsim ma, ya, tanwin menghadapi ma, tahan itu ma digunakan, ya. Nafsim ma, gitu, ya. Kasabat wahum la yudlamun. Kita sampai ayat 25 saja, ya.
la yudlamun. Jadi perhatikan mana yang harus diidghamkan dan mana yang harus idghamnya digunakan, ya, dan yang tidak digunakan, ya. Dan perhatikan ketika kita membaca huruf-huruf yang ada huruf madnya, dibaca satu ayunan, ya. Baik, Ustazah akan bacakan seluruhnya. Silakan kalian fokus, lihat tulisannya dan samakan dengan bacaan Ustazah, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Fakaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Shadaqallahul azim. Ya, silakan kalian perhatikan lagi, ulang-ulang, ya, sampai kalian merasa benar begitu, ya, bacaannya. Dan setelah itu silakan kalian buat VM-nya dan kirimkan seperti biasa ke grup Qur'annya masing-masing, ya. Sekian apa yang kita bahas hari ini tentang hukum idgham dan talaqi dari Ustazah, yang mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.